Halo adik-adik semua. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan Dan juga mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Nah, kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapa pada hari ini berkesempatan untuk menemani adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah sekolah hari Minggu. Nah, kakak-kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun lewat ibadah online, tapi kita tetap bersyukur karena kita dapat memuji Tuhan. Kakak-kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kita akan mengingat kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan kita istimewa. Adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak, Tuhan ciptakan kita indah dan juga berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Ku Istimewa. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu kembali sekolah minggu. Kami bisa bertemu dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semuanya bisa bilang apa? Amin. Nah, adik-adikku, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menghafal nama-nama anak Yakub. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Dan, yang keenam
Naftali, yang ketujuh Gad, yang kedelapan Asyer, dan yang kesembilan Isaskar, yang ke-10 Zebulon, yang ke-11 Yusuf, yang ke-12 Benyamin. dan anaknya perempuan yang ke-13 yaitu Dina. Adik-adik sudah siap? Kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama Ruben, Yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Dan, yang keenam Naftali, yang ketujuh Gad, yang kedelapan Asyer, yang kesembilan Isaskar, yang ke-10 Zebulon, yang ke-11 Yusuf, yang ke-12 Benyamin. dan satu lagi anak perempuannya yaitu Dina. Ayo, adik-adikku, lebih baik kita melakukan sesuatu yang baik daripada sekedar mengatakan sesuatu yang baik. Menjadi pelaku memang melelahkan daripada jadi penonton. Ini juga nggak lebih nyaman dan bukan dapat apresiasi meski sudah melakukan yang terbaik. Seringkali kita justru dapat kritik habis-habisan. Tapi itu semua jauh lebih baik daripada menjadi penonton ataupun komentator. Saat melihat orang butuh bantuan, segera lakukan aksi nyata agar orang yang kita bantu merasakan kasih Tuhan melalui aksi kita. Perubahan dan pengaruh positif cuma baru bisa muncul saat kita melakukan tindakan nyata, bukan menonton. Nah, adik-adik yang ada di rumah, masih ada semangat, masih ada sukacita. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu Oh Sukacitaku. Baiklah, adik-adikku, minggu lalu kita sudah menghafal perintah Tuhan yang pertama, perintah Tuhan yang kedua, dan perintah Tuhan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perintah yang keempat. Adik-adik yang ada di rumah, ikutin menghafal ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya, engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu,
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, adik-adikku, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul Aku Ingin Baca Kitab Suci. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Semuanya, lipat tangannya, turunkan kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami istimewa dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita pada pembacaan Alkitab. Semuanya siapkan Alkitabnya ya. Nas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 19 sampai 29 yang berperikop nyanyian puji-pujian yang berbunyi demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan pejamkan matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkesempatan untuk mendengarkan, untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik, dan Tuhan boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Cepat, cari orang yang akan membantunya. Siapa dia? Kamu, cepat ke sini. Saya tidak bersalah. Angkat salib ini dan bantu dia dalam perjalanan. Maka sampailah Yesus di Golgota. Para prajurit mulai mempersiapkan penyalipan. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengikut-pengikut Yesus, namun tidak bagi para prajurit dan imam-imam besar. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai Raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Penyalipan masih terus berlangsung. Matahari bersinar tepat di atas mereka. Lalu kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah. Maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Shalom adik-adikku. Bagaimana nih video animasi yang sudah disaksikan tadi? Sangat menarik kan ceritanya adik-adik? Adik-adik, minggu ini kita memasuki Minggu Falmarum atau Minggu Sengsara yang terakhir, yaitu Minggu Sengsara yang ke-7. Dan setelah itu, pada hari Jumat, tanggal 2 April tahun ini, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus kita yang kita kenal dengan Jumat Agung. Nah, adik-adik, cerita video animasi tadi mengantar kita untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita adik-adik, untuk kakak, dan untuk kita semua. Menurut adik-adik, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak benar dan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Seringkali kita diingatkan untuk berhati-hati mengucapkan sesuatu yang
tidak baik ataupun menahan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap orang-orang di sekitar kita. Contoh ya adik-adik, suka marah-marah. Iya, siapa suka marah-marah? Suka berkata kasar, suka mengambil barang yang bukan miliknya, suka melawan orang tua, iri hati, sombong, angkuh, dan suka menghina orang lain. Itu juga merupakan perbuatan dosa loh adik-adik. Dan kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Seperti contoh yang sudah kakak sebutkan tadi. Nah adik-adik, kita semua segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi jika kita berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, maka Tuhan juga turut merasakannya. Adik-adik, pada zaman Yesus, salib itu merupakan sebuah hukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Lalu kita akan berpikir, kenapa ya Yesus disalib? Adik-adik, Yesus disalib bukan karena dia melakukan kejahatan. Justru Yesus disalib karena ia menggantikan hukuman umatnya atas kejahatan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatnya. Kenapa Yesus rela disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kita? Adik-adik, itu semuanya Tuhan Yesus lakukan sebagai bukti cinta kasih Yesus yang begitu besar terhadap kakak, terhadap adik-adik, pokoknya terhadap kita semua. Jadi, kita semua telah ditebus dosanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah rela mati disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita tidak dihukum setimpal dengan kesalahan kita ya adik-adik, karena Yesus telah menebus kita semua. Meskipun demikian, bukan berarti kita kembali boleh berbuat dosa, menyalahgunakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Artinya, kita harus meresponi ucapan syukur kita dengan melakukan yang terbaik atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita dengan mati di kayu salib untuk kita. Tetapi di sini juga adik-adik kita semua diajak untuk menghayati dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus ya adik-adik. Mari kakak ajak kita semua untuk menghayati, untuk merespon, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Mari adik-adik kita menjadi anak yang hidup saling mengasihi, hidup dalam kerendahan hati, murah hati, berkata dengan lemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita, dan suka melakukan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk mengerti dan melakukan akan kebenaran firman-Nya. Nah, adik-adikku, kakak ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita melalui video animasi dan renungan refleksi kesimpulan dari firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bersyukur dan menghargai pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami, dengan rela mati di kayu salib sebagai bukti cinta kasih Tuhan terhadap kami, agar kami dapat diselamatkan dari hukuman dosa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk bersyukur dan menjadi anak-anak yang baik, tidak sengaja mengulangi kesalahan dan dosa-dosa kami, melainkan kami dapat memperbaiki diri kami dalam kami memasuki minggu sengsara yang ketujuh ini, untuk mempersiapkan diri kami memasuki Jumat Agung dan memperingati dan merayakan Paskah nantinya di tahun ini Tuhan. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu kami di Jemaat GKI Parapah. Kiranya Tuhan pakai mereka secara luar biasa dalam melayani kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya
dalam perekaman ibadah online sekolah hari Minggu. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Berkati seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan seluruh orang tua kami, sanak saudara kami, dan seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan mereka, melindungi mereka di tengah masa pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka tetap dalam keadaan aman, sehat, terpelihara oleh karena penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami di sorga di dalam Yesus Kristus. Inilah doa yang kami naikkan, yang kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberikan persembahan sebagai pengakuan kita bahwa apa yang ada pada diri kita adalah hasil pemberian Allah. Sebagai ucapan syukur kita, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan sebagai bentuk dukungan kita kepada gereja di mana kita menjadi anggotanya. Itu berarti mendukung program gereja untuk memberitakan Injil. Adik-adikku yang ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nas persembahan kita pada hari ini ialah berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu Kau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar boleh berkenan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu agar kami senantiasa boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dengan lagu yang berjudul Persembahan Tuhan Punya. Kita ulang 2 kali. Ingat, jangan menganggap dirimu pandai. Seruan ini akan selalu pas diucapkan kapan saja, buat siapa saja, terutama buat manusia yang sering merasa dirinya pandai. Seperti yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 12, yang demikian bunyinya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tuhan tidak mau ada satupun anak-anaknya jatuh atau hidupnya hancur karena merasa dirinya pandai. Kenapa? Karena ketika orang merasa dirinya pandai, cepat atau lambat ia pasti juga akan melupakan Tuhan. Karena merasa bisa melakukan semuanya tanpa pertolongan Tuhan. Banyak orang yang jatuh, gagal atau hancur karena merasa dirinya pandai. Ingatlah, kalau semua keberhasilan, kepandaian dan prestasi yang kita capai selama ini hanyalah karena campur tangan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita.
Justru orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu rendah hati karena merasa mau untuk selalu belajar. Adik-adikku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang bijak, yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian kita dengan judul Suka-Sukamu Tuhan. Kita ulang 2 kali. untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak.
Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapa Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.